Gus, apakah ketika kita sholat taraweh boleh mengikuti imam yang berbeda? Boleh. Makmum itu ikut imam, ya. Makmum itu ikut imam. Ikuti saja imammu. Kalau kamu nggak cocok ya jangan makmum, gitu saja toh. Karena kita nggak boleh membenci imam, itu nggak boleh. Nggak boleh membenci imam. Dari Lilis Ceper, Gus, kalau sudah terlanjur makan yang haram gimana? Tobat. Tobat dengan tidak mengulangi makan yang haram lagi. Minta maaf sama Allah. Kullu bani adama khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap bani Adam itu punya salah, dan sebaik-baik orang bersalah itu adalah bertobat. Jadi tobatnya ya jangan makan yang haram lagi. Mandek, gitu loh. Terus kalau kamu punya rezeki yang halal, sedekahkan. Karena ikutilah perbuatan burukmu dengan perbuatan baik. Jadi kalau kamu sudah terlanjur makan yang haram, kamu punya rezeki yang halal, sebagian rezekimu disedekahkan, insya Allah berkah. Diniati tobat, ya. Dari Pitok 42, Gus, nek tarawihnya dikasih jarak 1 meter boleh? Boleh. Kondisi corona seperti ini boleh. Nggak apa-apa, harus malah. Ya. Sorry yang di Facebook ya, baru bisa gabung lagi karena tadi ambiar itu. Tahu-tahu mati sendiri. Semalam juga kayak gitu, saya nggak tahu problemnya apa. Atau karena HP-nya udah terlalu tua. Ustadz, mohon maaf, mau tanya gimana sholatnya kita tim medis yang lagi bekerja dengan memakai baju APD. Sholatlah sebisa mungkin. Kalau kemudian saya kok berpikiran begini, karena keadaan barangkali sholatnya bisa dijamak. Umpamanya duhur dengan asar, maghrib dengan isya. Karena kalau setiap datang waktu sholat kita sholat barangkali tidak memungkinkan, barangkali bisa dijamak. Seperti yang lain, bisa jamak takhir, bisa jamak takdim. Nah, ya kan begitu. Karena keadaan seperti itu yang tidak memungkinkan setiap saat sholat. Jadi kalau kemudian adzan duhur belum bisa sholat, ya duhurnya kamu jamak dengan asar, jamak takhir. Waktunya maghrib belum bisa sholat, ya nanti di isya kita sholat. Dengan keadaan seadanya. Kalau kemudian nggak bisa wudhu, tayamum. Karena memang kondisinya sangat-sangat darurat. Pakai tayamum aja nggak apa-apa. Gitu ya. Jadi jangan sampai kemudian gara-gara alasan APD kemudian kita meninggalkan sholat. Naudzubillah min dzalik, summa naudzubillah min dzalik. Tetap sholat walaupun dengan keadaan seminim mungkin. Gitu ya. Tetap sholat. Semangat untuk tim-tim medis yang ber-APD. Allah bersama kalian. Doa kami untuk kalian. Gitu ya. Kemudian sinyalnya kok muter-muter terus nggih Gus. Aku nggak paham itu. Kalau punya saya udah lancar ini. Gus, kalau ngunjuk wedang galak, bener nggak Gus? Pahalanya ditolak selama 40 hari. Kalau orang minum wedang galak, mabuk dan sebagainya, sholatnya tidak diterima oleh Allah 40 hari. Tapi bukan berarti kamu nggak sholat, tetap sholat. Diterima atau enggak itu urusan Allah. Kewajibanmu ibadah. Itu aja, santai. Ya. Dari Rangga 86, hukum sikat gigi di tengah puasa Gus, makruh. Bisa batal kalau kemudian airnya keminum atau sikat giginya ditelan. Oke. Nah. Novika Fitri Akmel, Gus, umur 14 tahun boleh mondok ke Ponpes Ora Haji apa tidak? Di sini rata-rata usia mahasiswa ya. Dan sampai saat ini belum menerima santri sampai corona berakhir. Ngenteni corona berakhir, yang mau mondok silakan. Setelah corona berakhir. Gus, badhe takon niki, wonten uwong sae tapi mboten nate salat niki pripun Gus? Dari Risma Ugi 04. Orang berbuat baik, dia belum sholat, itu ibarat orang telanjang, pakai ikat pinggang tapi tidak pakai celana.
Kalau orang sholat, dia belum berbuat baik, ibarat orang telanjang pakai celana tapi tidak pakai ikat pinggang. Maka kalau disuruh mendahulukan, sholat dulu apa berbuat baik dulu? Saya jawab, sholat dulu. Karena awwalu ma yuhasabu bil abdu as-sholah. Yang pertama kali dihisab di sisi Allah itu adalah sholatnya. Itu. Jadi sholatnya. Sholat walaupun belum bisa berbuat baik. Insya Allah, kalau sholat itu sudah baik, inna sholata tanha anil fasya wal mungkar. Sholat itu bisa mencegah diri dari perbuatan buruk dan mungkar. Itu. Jadi berbuat baik, kok belum sholat, itu ibarat orang telanjang pakai ikat pinggang tapi tidak pakai celana. Apa ada Gus, orang pakai ikat pinggang gak pakai celana? Ada, siapa? Jaran. Jaran itu tidak pakai pelana tapi tidak pakai celana. Maka kalau kamu mau berbuat baik tapi belum bisa sholat, berarti koyo jaran. Gus, aku mbiyen gaweane mabuk, alhamdulillah saiki wis lali rasane. Apa dosaku sing mbiyen jek dicatat ya Gus. Sing penting kamu taubatan nasuha. Saudara Hardi Glutera Bungo Jambi tidak akan mengulangi lagi. Innallaha ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun. Yang penting kamu bertobat, tidak mengulangi lagi. Alhamdulillah saiki wis lali rasane mabuk. Jos. Keren. Para pendosa yang keren. Lanjutkan le ibadahmu, tinggalkan maksiatmu. Ditompo-tompo karo Gusti Allah. Itu ya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oh kita takoni, oke sing takoni. Zulfa Budi, kalau imsak sebelum subuh Gus masih minum? Ya namanya imsak ya sebelum subuh, goblok men. Oh. Namanya imsak itu sebelum subuh. Imsak itu 10 menit sebelum adzan subuh. Masih boleh minum Gus? Boleh. Masih boleh sahur? Boleh. Sementing sebelum adzan subuh berhenti. Adzan subuh pokoknya berhenti. Yang namanya imsak itu ya sebelum adzan subuh. Halo, subuh jadi ora imsak. Kuwi imsak yang tenane gitu. Jadi masih boleh imsak kamu minum masih boleh. Ya. Oke, sekarang dari Facebook, pertanyaan dari Facebook. Assalamualaikum Gus, apa bedanya puasanya makruh dan batal? Dari Tristi Roviana. Kalau makruh, kamu melakukan perkara yang makruh itu belum tentu membatalkan puasa. Contoh tadi kumur-kumur dalam wudu, ketika puasa itu makruh, tapi tidak membatalkan puasa. Berpotensi membatalkan puasa kalau kemudian kita ketelen. Itu. Makanya karena punya potensi membatalkan puasa itu maka dihukumi makruh. Wah, terima kasih Pak Paulus Pangka. Ini lagi dari lembaga Lefrit. Nah, Pak Paulus Pangka. Beliau kawan saya Nasrani tapi luar biasa ini. Selamat malam Pak Paulus Pangka. Sehat-sehat. Doanya untuk kami. Ratna Akurniawan. Assalamualaikum Gus. Gimana caranya biar orang tua saya membolehkan saya hidup mandiri dengan suami? Setiap saya mau ngontrak sama suami nggak boleh. Kamu yakinkan bahwa kamu mampu? Bahwa kamu bisa luar biasa ketika kemudian hidup bersama suami? Gitu ya. Sopo Sucarni ngupil wae to Gus. Ya men to upil-upilku dhewe rong-rongku dhewe kok wewet. Ngupil ora oleh wong gatel lho, Nduk. Kowe iki gatel maka tak pilih mergo gatel. Ian Cahya Nugroho, Gus tanya, katanya kalau sahur itu dilakukan di akhir mendekati imsak, kalau tengah malam bagaimana Gus? Sunnahnya itu menyegerakan berbuka puasa dan mengakhirkan sahur. Sunnahnya. Tapi kalau kemudian sahurnya di tengah malam bagaimana Gus? Boleh, nggak apa-apa. Tapi sunnahnya memang di akhir waktu mendekati adzan subuh itu malah sunnah. Begitu luar biasanya ajaran Kanjeng Nabi. Ngerti lah buka ki wonge luwe segera. Begitu sahur supaya kemudian kita kuat puasa seharian, supaya nggak lemes, maka kemudian kita diakhirkan buka puasanya. Nah, ini apa namanya? Diakhirkan sahurnya. Ini menurut saya luar biasa. Gitu ya. Gitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya.
Gus, temanku tanya, kalau kita puasa tapi pacaran bagaimana Gus puasanya? Tidak membatalkan puasa, tapi mengurangi pahala puasa. Tapi pacaran itu kemudian bisa membatalkan puasa kalau pacarannya berlebih-lebihan. Bos, bagaimana kalau saya pergi sama pacar saya naik motor, boncengan, caranya gimana? Gampang. Pacarmu di depan, tengah dikasih galon, kamu di belakang galon. Jadi yang kamu rangkul adalah galonnya. Orang ngajar kamu gawean pacaran.